Cuplikan iklan tadi menginformasikan bahwa Redmi Note 9 Pro mempunyai 4 kamera. Salah satunya adalah lensa ultra wide angle. Dan itu memberi saya ide untuk melakukan ini. Di sini ada alat-alat mounting yang biasa saya pakai untuk action camera. Ada chest mounting strap, universal clamp, lalu hook lurus, juga baut pengunci, dan pivot 90 derajat untuk klem. Mari kita pasang. Oke, saatnya kita lakukan test ride di jalan. Ini adalah contoh rekaman pada tes yang pertama, karena sambil berjalan saya menyadari ada beberapa hal yang harus dicoba dan juga dirubah. Video ini direkam dengan kualitas 720, padahal masih bisa sampai kualitas 1080. Saat itu saya lupa untuk merubahnya. Jadi ini adalah kualitas 720 yang dilebarkan menjadi 1080. Jadi di bagian-bagian awal saya rekam dengan kualitas 720. Tapi di bagian-bagian akhir, pengaturan kameranya sudah saya rubah lagi ke 1080. Ya, seperti kita dengar, ini adalah suara audio aslinya. Dan suara angin terdengar terlalu berisik karena saya rekam langsung dengan audio kamera tersebut. Juga sudut rekamannya terlihat terlalu menunduk ke bawah. Saya pun berhenti untuk mengecek dan mencoba memperbaikinya. Kali ini saya coba untuk sedikit menegakkan sudut kamera. Seperti kita lihat, video stabilizer pada Redmi Note 9 Pro ini bekerja dengan sangat baik. Guncangan dan getaran pada jalanan yang tidak rata masih terlihat begitu mulus di rekaman. Karena sepanjang jalan pada tes pertama dan kedua ini suara audio masih berisik, maka volume audio aslinya saya kecilkan dan edit sedikit. Jika Anda menyadari, sudut kamera memang terlihat dominan ke sebelah kiri motor saya. Ini karena posisi jepitan klem saat itu sudah maksimal dan tidak bisa digeser ke kanan lagi. Lain kali ini masih mudah diakali dengan merubah model mounting klem dan pivotnya. Simak selengkapnya sampai tes terakhir sambil menemani saya menyusuri jalanan kota. Oh iya, semua video tes ini dari awal sampai akhir
warnanya tidak diedit sama sekali, dan juga tidak ditambah filter apapun. Di sini saya istirahat sejenak sambil melihat hasil video sebelumnya. Lalu saya memutuskan untuk memasang earphone untuk tes rekaman selanjutnya supaya audionya bisa lebih baik. Tes audio tes pakai headset. Sekarang kita lihat apakah bisa terdengar dengan jelas. Kita pakai kabel earphone. Harusnya sih audionya lebih baik ya daripada yang langsung lewat handphone, karena audio mikrofon biasanya lebih terfilter. Sayangnya, kualitas audionya masih kurang baik juga. Mungkin karena posisi mic earphone yang salah, dan juga bukan peruntukannya di jalanan. Jadi saran saya, jika ingin dapat audio vokal yang bagus, gunakanlah mikrofon yang bagus juga yang anti angin. Karena mengedit audio yang berangin itu susahnya bukan main. Jadi seperti itulah review kamera lensa lebar Redmi Note 9 Pro dari saya. Bagian ini saya rekod ulang karena tidak terdengar ketika saya berbicara di atas motor. Kesimpulannya adalah, buat saya, ini sangat cocok dipakai untuk cadangan ketika vlogging sambil berkendara, tapi bukan sebagai pengganti action cam, karena ukurannya yang kurang fleksibel dan hanya bisa ditempel di dada, tidak bisa ditempel di helm atau tempat lain. Bagi Anda yang ingin merekam juga tapi tidak punya action cam dan hanya punya kamera handphone, cara ini sangat cocok untuk dicoba. Nanti akan saya kasih lihat juga perbedaannya antara rekaman video lensa biasa dan lensa lebar dari HP ini, juga perbandingannya dengan hasil rekaman dari kamera action cam. Saya juga sudah siapkan video dengan mounting yang lebih center di tengah, jadi silahkan di-subscribe dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.